Hai guys, kembali lagi bersama gua di sini Felix bersama Garuda Teams Games. Kali ini gua akan melakukan unboxing PS4 dengan seri terbaru yaitu CUH 1206. Pokoknya tepatnya sih 1200, gua nggak tahu ada embel belakangnya apa enggak. Nah, kalau versi gua yang lama itu PS4 gua itu ada ini versi bandelnya Dragon Quest. Ini kalau versi yang bundle quest itu CUH 1106A. Nah, kali ini gua akan unboxing juga PS4 tapi yang versi yang versi CUH 1200. Ini gua dapat dari sponsor. Jadi kita akan langsung unboxing aja. Jadi sebenarnya ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi sedikitnya itu benar-benar mendongkrak performa dari PS4. Jadi gua akan memberikan ulasan perbedaan dari CUH 1106 sama CUH 1200. Jadi let's find out. Oke guys, kita langsung saja mulai unboxingnya. 1200 pada tadinya nih 1206. Pertama kita headphone, colokan headphone, headset sih bukan headphone. Terus kita dapat HDMI cable, terus USB port buat ngecas sama buat ngasih buat ngecas dan lain-lain lah. And then terus dapat kabel power. Di sini kita dapat stick biasa DualShock 4 dan tentu saja kita dapat benarnya ini masih manual book. Kayaknya ini manual book aja ya, cuma manual book kayaknya nih ya, ini cuma manual book. Dan dan kemudian kita akan langsung unboxing PS4-nya. Dan voila! Perbedaan pertama dari seri yang 1100 dengan yang 1200 adalah cover plat untuk HDD guys. Kalau kalian bisa lihat di sini, CUH 1200 ini doff tanpa nggak kilat itu loh. Jadi ini benar-benar doff, kalau dipegang tuh kalian benar-benar ngerasain ini ada tekstur kasar. Terus kalau bandingin dengan yang punya gue, nah ini lebih kayak kilat kan. Nah kilatnya ini sebenarnya kalau gue bilang jelek sih, karena mulai kelihatan ada baret-baret tipis-tipis gitu kan. Nah ini pertama bedanya di situ. Terus sampai yang di sini nggak baret kan, karena ini sama bahannya. Terus ini sama ini bahannya sama, tapi ini sama ini bahannya beda. Itu perbedaan pertama. Terus perbedaan kedua adalah ini yang paling parah juga, yang kebetulan dibetulkan oleh PS4. Ini masih namanya touchscreen lah, bener-bener touchscreen ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak sengaja bunyi titit, pada cuma titit, itu sebenarnya annoying. Makanya waktu itu banyak pelanggan juga dari yang pelanggan PS4 juga protes. Akhirnya fitur ini, touchscreen ini dihilangkan di 1200. Nah kalau ini kalian bisa lihat ini lebih nonjol. Ini benar-benar nonjol nih. Ini nonjol sekali nih. Nah ini istilahnya jadi button. Kalau gua neken nih, ini benar-benar jadi button, udah bukan screen lagi. Gua lebih prefer kayak gini daripada yang screen, karena kalau kalian ketekan ya dia nggak akan bunyi. Jadi benar-benar harus ditekan. Ini perbedaan keduanya. Terus perbedaan ketiganya, ada tulisannya ya. Perbedaan ketiganya adalah di sini kalian kan bisa lihat ini warranty, stiker warranty. Stiker warranty ini kalau di belakangnya itu ada namanya MUR.
Nah, kalau kalian copot ini, warranty kalian hangus. Jadi hati-hati kalau yang beli PS4 ya. Ini kalau kalian cabut, ini hangus. Nah, di balik ini ada skrup. Nah, skrup ini yang buat ngebuka PS4-nya lah. Nah, kalau di CHU 1200 ini cuma ada 2, guys. Nah, bandingin sama yang punya gue. Gua itu punya 4. Skrup gua punya 4, guys. 1, 2, 3, 4 ada di bawah. Jadi kalau gue jajarkan, aduh, gue nggak punya tangan ketiga lagi. How? Nah, kalian bisa lihat lah. Aduh, berat banget. Aduh, Dok, tunjukin Dok. Siapapun. Nah, itu 1, 2. Nah, punya gua tengah tuh, Dok. 1, 2, bawah sama atas. Nah, jadi bedanya itu. Jadi dan kalau gua pegang ini, gue pegang dua ini, yang ini nih jauh lebih enteng daripada ini. Gue bukan karena gue megang tangan kiri ya, tapi memang CHU 1200 nih jauh lebih enteng daripada CHU 1100. Terus perbedaan lagi adalah port. Posisi port semua berubah, guys. Kalian bisa lihat di sini. Aduh, sorry about that. My new PlayStation. Nah, perbedaannya ada ini colokan port untuk internet, kabelan. Dia ada di pojok kiri samping persis mur. Tapi di CHU 1000 yang pojok persis itu malah colokan, ini untuk colokan PlayStation kamera. Nah, sedangkan di CHU 1200 dia pindah ke posisi 3. Terus di tengahnya ada HDMI, dan di CHU 1100 ini HDMI-nya pindah. Jadi perubahannya cuma di 3 port ini. Port PlayStation kamera, port LAN, sama port HDMI. Jadi 3 posisi ini berubah. Itu perbedaannya lagi. Terus perbedaan yang selanjutnya adalah consumption. Jadi PlayStation 4 itu berhasil membuat si 1000 ini jadi jauh lebih murah konsumsi tenaganya. Dia 8% lebih murah tenaga listriknya, cuma 1000, kukira gue mau bikin kulkas. Cuma 144 watt. Dan ini sekitar 200 ya. Mungkin sekitar, tapi yang pasti ini lebih hemat listrik 8%, dan tenaganya juga lebih kuat, sekitar performance-nya naik sekitar 20% setahu gue. Jadi kalau kalian ingin beli PS4, gue sarankan kalian pergi, jangan langsung beli. Kalian tanya udah sampai versi CHU 1200 apa belum. Kalau orangnya dagang belum nyampe versi 1200, mending kalian jangan beli, karena harganya sama tapi performanya beda. Dan perbedaannya lagi adalah, gue nggak mau buka ini ya, tapi gue akan tunjukkan di dalam HDD-nya. Jadi dalam ini, kotak ini, kalau di dalam sini gue nggak mau buka, gue nggak bisa, kan ini barang sponsor ya. Dan kotak ini dia jauh lebih kecil, guys, lebih kecil dan lebih simpel kalau di dalam ini. Dan ini SSD-nya. Nah, yang ini kotak yang di sini ini jauh lebih kecil. Jadi tapi sorry, gue nggak bisa tunjukin. Jadi gue cuma bisa beritahu itu. Tapi yang pasti ini berubah. Posisi ini berubah. Posisinya berubah. Ini jauh lebih kecil, lebih ringkas. Jadi itu aja perbedaannya. Yang pertama adalah ini sama ininya. Ini masih kilat, ini udah nggak kilat. Terus powernya ini masih touchscreen, ini udah nggak touchscreen. Skrupnya ini cuma jadi 2. Posisinya berubah, tapi tenaganya lebih powerful, tapi less consumption. Jadi kalau kalian mau beli CHU 1200, guys. Oke, guys. Jadi sekarang
sudah menambahkan wawasan kita tentang perbedaan dari PlayStation 4 1100 sama PlayStation 1200. Nah, semoga penjelasan dari gua ini bisa bermanfaat buat kalian. Kan ada satu lagi yang harus kalian lihat dan kalian pasti nunggu ini. Karena gua akan melakukan satu lagi unboxing disponsori juga. Dan Dok, barangnya Dok. Xbox Elite Console guys. Jadi di dalam sini nanti ada, ini udah pakai hybrid drive, udah SSD yang paling tinggi 1 tera. Terus tenaganya lebih tinggi 20% daripada Xbox One yang biasa. Dan satu lagi yang barangnya paling kita tunggu ada Xbox Elite Control guys. Jadi stay tune di Garuda Team and tunggu review gue yang ini. And see ya. This is the path of my destiny. Ready. Fight. The legendary fighting franchise returns. Itulah yang menggambarkan Street Fighter 5 yang dibuat oleh Capcom dengan visual dan gameplay yang unik, banyak karakter baru yang muncul. Cara bermain yang mudah menjadikan Street Fighter game yang menyenangkan bagi para pemula maupun veteran Street Fighter.